Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang tugas kami yang kami ambil dari paper yang berjudul Socio-Economic Development in Muslim Countries, Ibnu Khaldun's Development Model Based Approach. Nah, tak kenal maka tak sayang. Di tim ini kami berjumlah 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Farhani Praiswibowo. Yang kedua ada Tesal Sunandalesi. Yang ketiga ada Sumi Jamistiasi. Dan yang terakhir ada Dwi Arita Blurtarigan. Salam kenal semuanya. Mari kita move ke latar belakang. Adapun latar belakang dari paper ini adalah beberapa ahli ekonom bahwa menolak GDP per kapita sebagai ukuran tunggal kemajuan ekonomi karena hanya fokus pada aspek moneter. Sebagai alternatifnya, mereka mengusulkan pengukuran lain yang lebih holistik. Dalam konteks Islam, alternatifnya termasuk IHDI, IKI, dan IIGI yang lebih memperhatikan kesejahteraan secara menyeluruh, khususnya di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim. Selanjutnya, kita akan menjelaskan teori pembangunan Ibnu Khaldun. Aspek-aspek utama. Yang pertama, kekuatan pemerintah terletak pada penerapan syariah. Menurut Ibnu Khaldun, kekuatan suatu negara sangat bergantung pada penerapan syariah. Syariah tidak hanya mencakup aspek hukum agama, tetapi juga mencakup aspek sosial dan ekonomi yang mengatur kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Syariah bikin politik stabil karena hukum adil buat semua orang. Jadi, konflik berkurang. Orang jadi patuh dan tertib pada peraturan. Lingkungan enak buat ekonomi maju. Hak individu juga terlindungi. Penting buat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, kita masuk pada poin kedua dari teori pembangunan Ibnu Khaldun, yaitu hubungan antara kekayaan, pembangunan, dan keadilan. Kekayaan, pembangunan, dan keadilan ini saling berkaitan erat antara yang satu dengan yang lain. Ibnu Khaldun menekankan bahwa pembangunan ekonomi harus menghasilkan distribusi kekayaan yang adil. Untuk apa? Untuk menghindari ketimpangan sosial. Pembangunan itu sendiri tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga dari peningkatan kualitas hidup masyarakat itu sendiri. Keadilan adalah elemen kunci dalam pembangunan karena memastikan kesempatan yang sama bagi semua individu, dan juga keadilan sendiri mendorong kepercayaan serta kerjasama dalam masyarakat yang penting untuk pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, poin ketiga dari teori pengembangan Ibnu Khaldun, yakni model pengembangan yang multidisipliner dan dinamis. Model pengembangan yang multidisipliner dan dinamis itu menggabungkan antara faktor politik, sosial, dan ekonomi. Stabilitas politik dan pemerintahan yang efektif itu dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kondisi sosial seperti pendidikan, kesehatan, itu dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup dari masyarakat itu sendiri. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan itu dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan juga mengurangi kemiskinan. Faktor-faktor politik, sosial, dan ekonomi ini memang saling berpengaruh dan tidak dapat dipisahkan. Ibnu Khaldun menekankan adanya pendekatan yang holistik. Untuk apa? Untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan adil dengan mempertimbangkan semua faktor ini secara bersamaan. Selanjutnya, kita masuk pada indeks pembangunan sosioekonomi berbasis Ibnu Khaldun atau ISDI. Di sini terdapat 2 dimensi. Yang pertama ada pemberdayaan manusia, terus yang kedua ada pemerintahan dan institusi. Nah, di dalam pemberdayaan manusia ini, dimensi pemberdayaan manusia, Ibnu Khaldun menekankan pentingnya solidaritas sosial dan kerjasama untuk membangun masyarakat yang kuat. Nah, dalam ISDI ini, itu alat ukur atau tolak ukurnya melalui partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan ekonomi, terus ada partisipasi politik, serta kualitas hidup perempuan dan anak-anak.
Sementara dalam dimensi pemerintahan dan institusi, Ibnu Khaldun mengemukakan konsep pemerintahan Islam yang ideal, yang berdasarkan syariah dan keadilan. Nah, dalam ISDI ini, untuk mengukurnya itu melalui stabilitas politik, efektivitas penegakan hukum, tingkat korupsi, dan akuntabilitas pemerintah. Indeks Pembangunan Sosioekonomi berbasis Ibn Khaldun atau dapat disebut dengan Islamic Social Development Index, pertumbuhan ekonomi. Dalam pertumbuhan ekonomi, Ibn Khaldun memang memandang ekonomi sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan sosial. Jadi bukan sebagai tujuan akhir ya teman-teman. Jadi di dimensi pertumbuhan ekonomi atau Islamic Social Development Index dapat diukur dengan indikator yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat secara luas, seperti tingkat kemiskinan, kesetaraan pendapatan, dan akses terhadap layanan dasar. Selanjutnya terdapat indikator Islamic Social Development Index. Di poin yang pertama terdapat pemberdayaan manusia. Terdapat 3 aspek di dalamnya. Yang pertama, akses ke kesehatan. Yang kedua, akses ke pendidikan. Yang ketiga, akses ke keuangan. Di poin yang kedua, terdapat pemerintahan dan institusi. Terdapat 3 aspek di dalamnya. Yang pertama, kualitas pemerintahan. Yang kedua, efektivitas pemerintahan. Yang ketiga, pengendalian korupsi. Di poin yang ketiga, terdapat pertumbuhan ekonomi. Terdapat 3 aspek di dalamnya. Yang pertama, tingkat pekerjaan. Yang kedua, pendapatan per kapita. Ketiga, kesenjangan pendapatan. Selanjutnya terdapat metodologi. Di dalam metodologi ini terdapat pengumpulan data. Data tersebut berasal dari 54 negara anggota OIC yang bersumberkan dari World Bank, Search, dan lain-lain. Yang kedua, normalisasi data. Terdapat metode min-max untuk menstandarisasi data. Yang ketiga, perhitungan indeks. Terdapat pendekatan equal weight untuk dimensi dan indikator. Adapun hasil dan diskusi kami yang pertama mengenai ranking negara. Negara dengan nilai ISDI tinggi menunjukkan bahwa mereka memiliki pemerintahan yang efektif, pemberdayaan manusia yang baik, dan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Beberapa di antaranya adalah negara Qatar, Oman, dan Malaysia. Sebaliknya, negara dengan nilai ISDI rendah mencerminkan bahwa negara tersebut memiliki masalah dalam pemerintahan, akses layanan dasar, dan stabilitas ekonomi. Beberapa di antaranya adalah negara Tajikistan, Komoro, dan juga Yemen. Selanjutnya, hasil dan diskusi kami yang kedua mengenai pengaruh dimensi. Dimensi pemerintahan dan institusi adalah faktor paling berpengaruh pada kemajuan sosioekonomi karena kualitas dan efektivitas pemerintahan sangat menentukan stabilitas dan juga pembangunan. Sementara itu, pemberdayaan manusia dan pertumbuhan ekonomi juga penting, namun pengaruhnya bisa berbeda-beda tergantung pada konteks dan kondisi masing-masing negara. Selanjutnya, mengenai sensitivitas dan robustisitas Indeks Pembangunan Sosioekonomi Ibnu Khaldun atau ISDI, kami menemukan beberapa poin-poin penting. Yang pertama, analisis sensitivitas dan robustisitas dilakukan untuk mengukur ketahanan indeks terhadap perubahan. Dan yang kedua, studi ini menghilangkan 3 indikator dalam ISDI, yaitu akses keuangan, kesetaraan gender, dan ketimpangan pendapatan, karena keterbatasan data di beberapa negara. Selain itu, kami juga memiliki beberapa temuan. Yang pertama, negara-negara di peringkat atas ISDI awal tidak terpengaruh banyak dengan penghilangan indikator. Kemudian, beberapa negara seperti Turki, Irak, Komoro, dan Afghanistan terpengaruh signifikan. Peringkat mereka umumnya naik karena pada awalnya mereka memiliki skor yang buruk pada indikator yang dihilangkan, atau akses keuangan dan ketimpangan pendapatan tinggi. Sebaliknya, negara seperti Kazakhstan dan Albania memiliki performa baik pada indikator yang dihilangkan sehingga peringkat mereka sedikit turun. Dan yang terakhir adalah kesimpulan.
yaitu temuan utama kami, kualitas pemerintahan sangat mempengaruhi perkembangan sosioekonomi negara-negara muslim. Kemudian, ISDI memberikan informasi tambahan tentang kemajuan negara-negara muslim. Kemudian ada implikasi, peningkatan kualitas pemerintahan dan alokasi anggaran pada kesehatan dan pendidikan, akses keuangan yang lebih baik, dan kesetaraan gender penting untuk meningkatkan kesejahteraan sosioekonomi. Ini adalah dokumentasi selama kami mengerjakan tugas. Sekian dari kami. Bila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.